Halo semua, perkenalkan nama saya Rilin Alfisah dengan NIM 226221110, kelas akuntansi malam 1. Di sini saya akan membahas kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah KDPPLKS serta perbedaan dan persamaan KDPPLKS dan KDPPLK. Apa itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah? Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah KDPPLKS merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Selanjutnya, paradigma syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Selanjutnya tujuan. Tujuan KDPPLKS antara lain yang pertama, menjamin laporan keuangan syariah memenuhi karakteristik kualitatif seperti relevansi, keandalan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Yang kedua, menjamin transaksi dan aktivitas yang dilaporkan sesuai dengan hukum Islam. Yang ketiga, menjamin laporan keuangan syariah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir, memberikan konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan syariah. Asas transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Yang kedua, keadilan adalah. Esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah. Esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan pelestarian. Yang terakhir, universalisme atau syumuliyah. Esensinya dapat dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Selanjutnya, perbedaan KDPPLKS dan KDPPLK. Ruang lingkup. Ruang lingkup KDPPLKS ada 3, yaitu yang pertama, tujuan laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan. Yang ketiga, definisi pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Sedangkan ruang lingkup KDPPLK ada 4, yaitu tujuan laporan keuangan. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Yang ketiga, definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir, konsep modal dan pemeliharaan modal. Selanjutnya, penggunaan dan kebutuhan informasi. Penggunaan dan kebutuhan informasi dalam KDPPLK ada 7, yaitu investor, karyawan, pemberi pinjaman, pelanggan, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan kreditur usaha lainnya. Sedangkan penggunaan dan kebutuhan informasi di KDPPLKS ada 11, yaitu investor, pemberi dana kars, pembeli dana syirkah temporer, pemilik dana titipan, pembayaran dan penerimaan zakat, infak, sedekah dan wakaf, pengawas syariah, karyawan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Persamaan KDPPLKS dan KDPPLK. Antara KDPPLKS dan KDPPLK memiliki persamaan, yaitu dalam menyediakan informasi keuangan yang berkualitas kepada pihak pengguna informasi keuangan entitas dalam
mengambil keputusan ekonomi. Berdasarkan SAK nomor 5 dengan pernyataan SAK nomor 31 seperti berikut ini. Yang pertama, memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan atas lembaga keuangan pada periode tertentu. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi. Yang ketiga, memberikan laporan keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan atau lembaga keuangan pada periode tertentu. Yang terakhir, memberikan informasi penting lainnya yang relevan dengan kebutuhan pihak-pihak berkepentingan dengan laporan kebutuhan yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.